Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dengan video berikutnya, yaitu mengenai contoh-contoh soal yang mungkin di lapangan terjadi. Karena mekanika teknik ini bisa juga menghitung kekuatan jembatan ya. Nanti ada ke struktur atau ke kren yang di pelabuhan atau kren pembawa material yang di ruang produksi pabrik gitu kan, hoist ya, atau sebutnya hoist. Nah, bebannya juga bervariasi dan termasuk nanti beban yang terdistribusi. Terdistribusi adalah beban yang pembebannya tidak terpusat. Tidak terpusat. Kita ambil contoh-contoh dulu ya, contoh-contoh soalnya dulu. Contoh, kita punya batang seperti ini. Satu pasti ada roll, jembatan seperti ada, perhatikan jembatan-jembatan itu pasti ada satu yang fix, satu yang ini, karena ini harus lendut. Kalau nggak lendut itu nggak boleh. Kalau contoh kaku ya, jadi dua-duanya terkunci, itu nggak boleh. Itu bahayanya nanti jadi patah, bisa patah itu, crack, patah. Makanya kamu kalau tinggal diam di jembatan pasti begitu lewat kendaraan pasti bergoyang, bergetar gitu. Kalau tidak bergetar atau bergoyang itu fatal, nggak boleh, pasti itu. Nah itu usulnya buat keselamatan. Anda perhatikan aja, kalau Anda diam di jembatan, begitu ada lewat kendaraan apapun, pasti ini bergetar ya. Nah ini salah satunya adalah ini fix, ini ada rollnya, jadi supaya dia lendut gitu ya. Pembebannya bisa tunggal gini, bisa juga namanya terdistribusi, contohnya gini. Kita terangin ya. Ada juga bebannya ada dua miring gini, ada P1, P2. Di sini nanti ada W ya. Nah, ini bervariasi beban artinya. Jadi kalau dari suatu jembatan itu variasi jembatan, ada bebannya dibikin tunggal, ada dibikin jamak. Nah, ini perlu ada namanya penanganan khusus hal-hal seperti ini. Karena kita harus menerjemahkan dari jamak ini ke tunggal gitu, biar tidak bisa terhitung. Kalau jamak ini kan nggak bisa terhitung banyak, karena bebannya merata, contoh kayak gini bebannya kayak gitu kan, ini kan banyak. Ini harus diwakili oleh satu gaya tunggal. Nah, gimana caranya? Maka kita bahas saat ini. Sekarang sebelum ke sini, kita juga ke variasi beban dulu. Contohnya, contoh beban seperti ini. Kita punya miring, punya P1, lalu ada sini ada P2. Ini dengan sudut 30 derajat, ini sudutnya 45 derajat. Ini banyak 45 Newton. Ini sama dengan 10 Newton banyaknya. Lalu di sini ada roll. Ini ada engsel di titik A, titik B. Ada titik C, titik D, A, B, C, D. Lalu jaraknya ini hanya 15. Ini jarak ke sini adalah 25. Ini totalnya ada jaraknya hanya 15-40 ya meter katanya. Nah, ini penyelesaiannya soal seperti ini ya, penyelesaiannya atau jawabnya ya. Nah, yang pertama adalah bikin DBB ya. DBB seperti apa DBB-nya? Kita gambar ulang. Lalu yang ini adalah titik A, berarti sana adalah RAY.
dan RAX ya. Lalu di sini ada RBY. Yang di C ini ada gaya ke sini sama gaya ke sana. Ini P cos 45, ini P sin 45 berarti kan. Yang ini berarti ada ke bawah P sin 30 yang sini adalah P cos 30 derajat kan. Nah, itu DBB-nya. Jadi dari ini diuraikan jadi kayak gini. Nah, sekarang kita setelah DBB-nya seperti ini, maka yang keduanya adalah persamaan hukum Newton ke-1 ya, itu kesetimbangan kan, timbangan itu sigma fx sama dengan 0, maka ini x sana nih, jadi RAX ditambah ini kan panah ke sana plus P, ini P1 ya, P1 ini P2 ya, P1 cos 45 derajat min ini karena berlawanan P2 cos 30 ya, sama dengan 0. Nah, nanti kalau hasilnya sama dengan minus, berarti mana yang salah? Berarti yang salah adalah RAX-nya, karena RAX kan asumsi ini. Kalau ini kan pasti, kalau ini ke sana berarti panahnya ke sana, yang ini ke sini berarti panah ke sini, ini udah benar. Yang ini belum tentu benar RAX-nya, kalau nanti hasilnya minus. Kalau hasilnya minus ya. Itu kita satu persatu P cos 45 sama dengan 45 cos 45 setengah akar 2 kan. Jadi nanti kalikan ini berapa nih hasilnya. Ini 22,5 akar 2 kan. Lalu P cos 30 sama dengan 10 kali cos 30 berapa? Setengah ya, cos 30 ya? Hah? Setengah akar 3. Setengah akar 3 ya? Cos 30. Setengah akar 3 ya? Setengah akar 3 ya. Sama dengan berarti ini 5 akar 3 kan? Nah, gitu ya. Hmm? 0,8866 gitu ya. Ini kalau ya gitu ya. Kita cari, mungkin ini didesimalkan boleh. Nah, desimalkan boleh. Nah, dari sini kalau lihat dari besarnya, ini sama ini kan besarnya ini. Berarti ini nanti hasilnya minus. Kita buktikan. RAX sama dengan pindah ruas kan, minus 22,5 akar 2 ditambah 5 akar 3. Ini pasti hasilnya minus nih, pasti minus. Newton kan? Nah, pasti minus. Nah, supaya nggak minus, maka RAX-nya sama dengan angka ini, minus tuliskan panahnya ke sana. Newton gitu. Berarti nanti DBB-nya diganti, diperbaharui. Jadi nanti ada P1 sin 45, P1 cos 45, P2 cos 30,
P sin ya. Ini P2 cos 30 RBY RAY sama arah panahnya ke sana RAX gitu ya. Diganti DWB-nya. Habis itu udah ketemu hasilnya, kita kedua sigma F FY sama dengan 0. Akan muncul angka RAY plus RBY minus P sin 45 minus P sin 30 P2 ya, P1 ya. Jadi ini dikurangi sama ini sama dengan 0. Maka RAY ditambah RBY sama dengan P1 sin 45 plus P2 sin 30. Sisi sama dengan 45 setengah akar 2 ditambah 10 kalikan setengah ya, 0,5 ya. Maka ini 22,5 akar 2 ditambah 5 sama dengan berapa? Newtonian. Tinggal hitung aja. Ini positif. Tapi RAY sama RB-nya belum tahu harganya. Nanti dijumlahkan hasil berapa, maka RAY plus RBY sama dengan di titik ini nih ya, masuk ke sini kan, Newton kan, itu kan. Ini persamaan 1 ya, karena tidak di sana. Tidak bisa dihitung. Gimana cara ngitung mencari RAY sama RBY? Perlu persamaan lagi, satu lagi sama sebagai momen. Momennya mau di mana momennya? Momennya di A, pokoknya di A sama dengan 0. Berarti RAX, P sin 45 dan P cos 45 dan P2 cos 30 itu pasti 0 karena jaraknya 0. Maka yang ada P1 sin 45, P2 sin 30, RBY, RAY sama dengan 0. Kenapa? Posisinya di A. Gitu ya. Maka muncul di sini P1 sin 45 dikalikan jaraknya. Jaraknya berapa? 15 ditambah P2 sin 30 kali jaraknya berarti 25 dikurangin RBY kalikan jaraknya 40 sama dengan 0. Jadi yang ada ini sama jaraknya kan. Maka RBY pindah ruas ke sana. P1-nya adalah 240 15 sin 45 kalikan 15 ditambah P2-nya 10 kali sin 30 kali 25 sama dengan RBY 40 RBY sama 40 RBY kan. Jadi pindah lurus ke sana. Maka nanti RBY-nya sama dengan 45 sin 45 kali 15 ditambah 10 sin 30 kalikan 25 dibagi 40. Pasti ada hasilnya Newton hasilnya. Pokoknya ini A, ini B hasilnya. Oke, ini apa dengan B ya? Ini hasilnya G, ini H pokoknya ini ya. Ini H ya, hasilnya H. Maka RAY sama dengan pindah ruas nih. RAY jadi RBY-nya jadi minus kan, pindah ruas. Maka G dikurangi RBY. RBY sendiri adalah H. Maka G min H sama dengan apa? Gampang langsung. Ada hasilnya satunya Newton. Kenapa Newton? Karena ini jarak ini dibagi jarak. Dan ini kan satunya Newton. Sudah ketemu itu hasilnya. Contoh soal
yang bervariasi beban. Itu yang bisa dihitung cara-cara perhitungannya. Oke, itu contoh soal. Lalu berikutnya, Bapak mau nerangin masalah gaya terdistribusi. Ya, waktunya masih ada, nanti sambung dari soalnya. Gimana terdistribusi? Kita hapus ini, kita hapus. Nah, di bab berapa itu? Gaya terdistribusi ya. Beban merata atau beban rata. Di sini perlunya adanya mencari gaya tunggal. Gaya tunggal. Muncul di sini akan mencari titik pusat. Titik pusatnya. Contoh, kalau kotak ini, contoh kotak, titik pusatnya di mana? Maka cari diagonalnya. Nah, sini titik pusatnya. Kalau bulat, titik pusatnya gini ya pusatnya. Gimana kalau L contohnya? Maka dibikin dua segmen, mungkin ini titik pusat sini sama ini dua pusat. Jadi ada dua titik pusat, bisa seperti itu. Dan lain-lain. Nah, tujuannya biar terukur dengan jarak-jaraknya nantinya. Maka zaman ini contoh-contohnya ada di buku, ada lihat sendiri terdistribusi seperti apa, untuk pola-pola bentuknya seperti apa, ya. Nah, ini salah satu contoh mencari dari distribusi dari gaya menyeluruh kayak gini, bentuk kayak gini, ke bentuk gaya tunggal. Jadi dibikin gaya tunggal ya, gaya tunggal. Nah, gimana kalau segitiga? Contoh segitiga kayak gini ini kan kayak gitu ya. Di mana gaya? Apa posisinya? Ya sama. Ini tarik bagi dua, tarik garis ke sana. Ini bagi dua. Nah, bagi dua, tarik ke sini. Ini bagi dua, tarik ke sini. Set. Nanti jadi posisinya ada di sini. Biasanya ini jaraknya ini sepertiga, ini 2/3 jaraknya. Jadi L. Kalau segitiga modelnya di sini. Gimana kalau model segitiganya kayak gini? Nah, gini kan? Sorry. Kan gampang. Sama aja gini. Ini bagi dua, tarik garis. Ini bagi dua, tarik ke sini. Ini bagi dua, sini. Jadi jaraknya ini. Kayak ke situ. Dan bermacam-macam bentuk yang mungkin bisa divariasikan sesuai dengan kondisi soalnya, bentuk bebannya. Oke? Dan lain-lain Anda tinggal buka di bukunya dan kita lanjut dengan video-video berikutnya karena ini dibatasi waktunya untuk bisa lebih cepat mengeditnya supaya gampang ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.